Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sinta Gusantama Siti Arida Putri dengan NIM D600210228. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus, yaitu penyalahgunaan miras dalam kalangan pelajar. Dalam penyelesaian studi kasus kali ini, saya menggunakan metode design engineering. Lalu, apa itu metode design engineering? Studi kasus penyalahgunaan miras di kalangan pelajar. Dalam penyelesaian studi kasus kali ini, saya menggunakan metode design engineering. Lalu, apa saja metode design engineering dalam pemecahan studi kasus kali ini? Untuk yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Pada masa remaja terjadi kematangan secara kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas, yang memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Hal ini mendorong remaja untuk memiliki sifat yang lebih ingin tahu. Berbagai alasan umumnya dikemukakan remaja yang menyalahgunakan miras atau alkohol adalah karena faktor keluarga, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, contoh perilaku orang tua yang buruk, faktor lingkungan, ketidakberdayaan terhadap ajakan teman, dan masalah yang terjadi. Sungguh tragis apabila remaja dianggap sebagai agen perubahan harus mengenal dan menyalahgunakan minuman keras. Padahal di sini kenyataannya perilaku penggunaan minuman keras merupakan suatu bentuk penyimpangan moral. Hal ini harus dipecahkan secara logis. Untuk metode desain engineering yang kedua, yaitu pengumpulan informasi. Menurut berita-berita dan pendapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, remaja yang menggunakan miras ini berasal dari beberapa faktor, misalnya karena faktor keluarga tadi, seperti kurangnya perhatian dari keluarga, contoh perilaku orang tua yang buruk, ingin tahu dan coba-coba, akhirnya kecanduan. Mungkin remaja yang mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Dengan adanya penyalahgunaan miras ini dapat menimbulkan perilaku kriminalitas. Selanjutnya yaitu pencarian solusi. Solusi yang didapatkan digunakan untuk mengurangi atau menghindari penyalahgunaan miras pada kalangan pelajar. Untuk solusi yang pertama yaitu berhati-hati dalam bergaul. Yang kedua, melakukan kegiatan positif seperti olahraga, mengaji, dan sebagainya. Orang tua harus menjaga perilaku di depan anak, karena anak usia remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, jangan pernah merasa sendiri. Remaja yang merasa sendiri mengakibatkan mereka memiliki keinginan yang lebih kuat dalam penggunaan miras. Selanjutnya yaitu selalu terbuka atau cerita kepada teman saat tidak bisa menghadapi masalah sendirian. Yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi. Dengan melakukan sosialisasi ini diharapkan remaja dapat memiliki pandangan yang lebih luas tentang buruknya penyalahgunaan miras dan apa saja yang harus dilakukan untuk berhenti dalam penggunaan miras. Langkah yang selanjutnya yaitu penuangan ide menjadi desain awal. Setelah memikirkan ide-ide maupun solusi yang dapat digunakan langkah selanjutnya adalah menuangkan ide-ide untuk menghasilkan suatu rancangan atau sketsa yang dapat menjadi solusi penggunaan. Rancangan yang didapatkan yaitu memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada tentang bahaya mengonsumsi miras. Yang kedua, memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada orang tua tentang perilaku yang baik di depan anak. Untuk yang ketiga yaitu
memberikan inovasi kepada pelajar dengan mendirikan rumah baca dan sebagainya. Yang keempat, melakukan penyuluhan dan pengajaran tentang bahaya miras di sosial media. Melihat teknologi yang sudah semakin canggih, penyuluhan dengan perantara media sosial ini diharapkan mampu dapat lebih menyelesaikan solusi permasalahan penyalahgunaan miras di kalangan remaja. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Evaluasi dan pemilihan solusi terbaik yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara langsung dan penyebaran informasi melalui sosial media tentang bahaya mengonsumsi miras bagi kalangan pelajar. Dengan adanya sosialisasi secara langsung, diharapkan para pelajar dapat memahami maksud dan tujuan dari materi yang disampaikan. Sedangkan penyebaran media sosial diharapkan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pelajar melihat semakin canggihnya teknologi saat ini. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan laporan, rencana kerja dan teknis dan juga implementasi desain atau proses produksi. Karena studi kasus yang saya ambil berkaitan dengan permasalahan di lingkungan sekitar atau tidak berhubungan dengan produksi, maka untuk metode desain engineering poin 6 dan 7 tidak saya gunakan dalam pemecahan masalah kali ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.